selamat pagi semuanya. Sebelumnya kenalin, aku Yosafin Cirananda, anggota KKN dari Desa Umi Nomor Tani 1. Terus hari ini kita bakal mau ngadain podcast Ngaglik Talks bareng Kak Adit. Mungkin boleh kenalan dulu Kak Adit. Sekarang kerja di mana, dari alumni mana, terus kan kesibukannya juga apa. Silakan Kak Adit. Aku Yosef Aditya Adi, bisa dipanggil Adit. Aku alumni UGM tahun 2015, angkatan 2015. Terus sekarang lagi sibuk sih, lagi magang di kantor advokat, lagi persiapan untuk jadi advokat. Terus sejauh ini pengalamannya apa aja, Kak Adit? Banyak. Kalau aku tuh di kantorku tuh masih kayak paralegal gitu. Soalnya kan aku belum bisa beracara. Umurku kan masih 24 tahun. Jadi masih butuh setahun lagi nanti baru bisa acara. Jadi kalau di kantor tuh kerjaanku ya cuma ngeberkas. Jadi yang lain sidang, yang berkas aku sendiri. Itu langsung aja Kak, kita mulai. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang e-court dan gugatan sederhana. Kenapa kita bahas ini? Karena kan sama pandemi ini sekarang apa-apa serba online ya. Jadi pengen tahu aja gimana sih kalau misalnya kita menggunakan e-court. Nanti biar langsung jelasin sama Kak Adit. Oke, langsung aja aku share screen. E-court ini baru ini ya, baru tahun 2015 apa ya. Jadi dasar hukumnya itu Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Terus selain itu juga surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 122 nomor sekian-sekian itu tentang pedoman tata kelola pengguna terdaftar sistem informasi pengadilan. Jadi di permanya itu sebenarnya udah banget itu loh, tata cara mengajukan pendaftaran di e-court, tata cara apanya itu udah rinci di permanya itu. Secara de facto adalah layanan pendaftaran perkara online, pembayaran online, pemanggilan online, dan persidangan online. Nah, sebenarnya di dalam e-court ini tuh nggak cuma pendaftaran. Jadi ada istilah kayak e-filing, terus e-payment, tapi itu kan artinya cuman pembayaran online. Pokoknya semuanya yang biasanya dilakukan di persidangan secara langsung, kalau pakai e-court ini dilakukan secara online. Terus ini falsafah dasar. Asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Terus tuntutan perkembangan zaman yang modern, terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Terus ini apa ya, kalau untuk praktisi itu lebih enak itu loh, lebih mempermudah itu loh. Soalnya kalau kita apa-apa langsung di pengadilan itu kadang lama. Kalau di e-court ini kan jelas itu loh, jangka waktunya berapa, terus kita harus ngirim berkas jam berapa, ada tenggang waktunya, kalau lewat udah nggak bisa dipakai gitu. Terus kalau di praktek hukum itu, menurutku ya, semakin kita jarang ketemu orang itu semakin bagus sebenarnya. Ini kan pakai sistem tuh, kalau konvensional itu kan bisa error in persona gitu loh. Jadi orang-orangnya sering lupa, kemarin daftar ya. Kalau misalnya daftar surat kuasa, ini panitranya lagi kemana. Kalau pakai kayak gini kan enak nanti. Oke, kalau gitu sebenarnya e-court ini masih awal banget ya sebetulnya. Cuman aku pengen tanya aja, e-court ini bisa dipakai sama selain advokat itu nggak sih Kak? Ya misalnya orang yang berperkara langsung bisa ngajuin lewat e-court gitu? Bisa. Jadi selain pengacara, orang pada umumnya itu bisa. Cuman kalau dari pengalamanku ini, kan e-court ini kan pakai sistem informasi pengadilan itu ya, nanti ada websitenya itu. Nah, waktu aku nyoba untuk mendaftarkan untuk register ke situ, yang bisa itu cuman advokat, karena syaratnya daftar itu harus melampirkan berita acara sumpah dan lain-lain, itu yang bisa cuma advokat. Nah, untuk orang biasa itu ternyata harus balik lagi ke pengadilan dulu,
mereka tuh harus apa ya, harus ngomong ke petugas pengadilan, ke pengadilan kalau saya mau daftar di IKOT, harus melampirkan berita acara sumpah. Jadi Ternyata ya sebenarnya bagus juga ya. iya, jadi sebenarnya belum sempurna yang sekarang ada ini, belum efektif lah, belum efisien, belum modern lah gitu. Untuk orang awam yang nggak ngerti hukum, dengan adanya IKOR itu malah lebih membantu. Soalnya kan mereka kan psikologisnya orang awam yang bermasalah sama hukum itu kan ke pengadilan itu kan apa ya, takut kan. Iya. Nah kalau pakai IKOR kan bisa ngerjain dari rumah, nggak harus ketemu sama lawannya kecuali waktu pembuktian, itu kan lebih membantu mereka. Tapi kalau perlakuannya sendiri sebenarnya sama sih, cuman mempermudah akses bagi mereka yang bukan advokat. Terus ruang lingkupnya itu cuman perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara. Pokoknya yang hukum privat sama TUN, sama tata usaha. Terus ini bisa untuk tingkat pertama, banding, kasasi, sama peninjauan kembali. Berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan atau penetapan. Nah, ini ada catatannya. Kalau pidana pakai ikut kan jelas nggak bisa ya. Pidana itu yang dikatakan material, para pihaknya harus dihadirkan toh. Kalau beneran formil kan pakai surat aja bisa membuktikan. Nah, terus kalau untuk tingkatannya itu ini tuh tergantung deh. Jadi tergantung para pihak mau pakai ikut atau enggak. Terus kalau dia mau pakai ikut banding, kasasi, sama PK, itu tingkat pertamanya harus pakai ikut dulu. Kalau tingkat pertamanya nggak pakai ikut, terus banding dia pengen pakai ikut, itu nggak bisa. Terus berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan, permohonan. Permohonan tuh ya kayak pengangkatan anak gitu-gitulah. Keberatan. Nah, keberatan ini kan upaya hukum gugatan sederhana. Terus bantahan, perlawanan. Perlawanan itu kan kalau itu ya, kalau putusan first track atau eksekusi, apa upaya hukum eksekusi, permohonan, intervensi. Nah, intervensi ini kan masuknya pihak ketiga toh. Intervensi ini baru bisa dilakuin melalui ikut kalau sebelumnya para pihak itu juga menentukan jalannya persidangan itu melalui ikut. Terus kalau misalnya interveniennya nggak mau ngikutin, ngapain harus pakai ikut? Aku pengen sidang langsung, tapi di lain hal pihak sebelumnya udah pakai ikut. Nah dia tuh mau nggak mau harus pakai ikut. Terus yang lainnya jawaban, replik, pembuktian. Kalau pembuktian ini cuman dalam hal ini mengajukan bukti tertulis itu loh. Kalau pembuktian saksi, pemeriksaan saksi itu tetap harus datang ke pengadilan. Kesimpulan, pengucapan putusan atau penetapan. Nah, yang lucu tuh putusannya ini itu nanti juga dikirim lewat ikut. Padahal kan kalau sebelum ada perma ini kan putusan yang sah juga yang dibacakan, ya kan, yang dibacakan di depan umum, di muka umum, dihadiri para. Tapi kalau pakai ikut itu udah dianggap berarti tuh sebenarnya ikut tuh cuman buat lebih ke administrasi aja gitu ya Kak jatuhnya. Bukan, kan kadang ada yang mikir tuh, nanti sidangnya lewat ikut, bukan kan? Kalau sidang yang online maksud itu kan bukan ikut yang dimaksud itu kan? Oh bukan. Bukan. Nah tapi aku kemarin baca, tapi aku lupa di namanya yang ikut atau bukan. Kayaknya yang ikut deh. Jadi kalau para pihak sepakat untuk melakukan pemeriksaan secara online, itu tuh sebenarnya bisa. Tapi aku punya pengalaman kok.
kalau mau pembuktian kayak gitu, saksi itu kan nanti harus disumpah toh. Iya. Saksi itu kan harus disumpah. Nah, kalau kita melakukannya secara online, nanti yang nyumpah itu siapa? Yang nyumpah. Soalnya dulu aku pernah tuh. Ini nggak apa-apa ya sambil cerita. Ya nggak apa-apa, santai. Nah, aku dulu punya pengalaman kan. Jadi di kantorku itu sebelumnya itu sidang, tapi ini kebetulan sidangnya pidana. Nah, sama jaksanya itu nggak dikasih tahu boleh dan apa enggak. Cuman kita waktu itu nggak ada komunikasi, terus kita lihat pengacara-pengacara yang lainnya pada sidang online, kita nggak berangkat itu ke kejaksaan atau pengadilan atau ke rumah tahanan waktu itu. Kan ide apa namanya pemeriksaan saksi itu online di kantor. Sama hakimnya dibolehin waktu itu hari pertama pembuktian itu. Terus agenda sidang selanjutnya kan kita menganggap itu sebagai presiden ya. Jadi kemarin boleh, berarti besok boleh kan gitu. Nah, agenda sidang selanjutnya kita kayak gitu lagi. Nah, tapi agenda sidang berikutnya itu yang menghadirkan saksi itu kami. Nah, kalau yang sebelumnya kan menghadirkan saksi kan jaksa, itu kan dia tidak disumpah tuh. Nah, kalau ini tuh itu kesalahan temanku sama aku sih. Kita hadirin saksi terus ditanya sama hakimnya, lu kalian tuh di mana sih? Di kantor majelis, di kantor yang mulia. Terus ditanya lu, nanti yang mau nyumpah siapa? Ini ada teman kami bisa nyumpah. Aku waktu itu kan bingung tuh. Waktu itu aku mau sidang tuh gak kepikiran tuh nanti yang nyumpah siapa ya. Terus aku pinjam Al-Quran ke tetangga itu loh, tetangga di kantor itu loh. Terus tak bawa toh, nanyain dulu saksinya yang kita hadirkan namanya apa, Islam, pinjam Al-Quran. Nah terus itu yang mau nyumpah tuh aku itu. Ini saya sudah bisa nyumpah kok majelis. Pas acaranya yang nyumpah siapa mas? Ya petugas sumpah. Ya nggak bisa kamu kesini ya. Itu kantorku itu kan jauh ya. Kantorku itu di Bantul kan. Terus kita sidangnya tuh di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kita tuh harus ke Pengadilan Negeri Yogyakarta ditunggu sama hakimnya itu loh. Terus cuma gara-gara kita saksi kita harus disumpah sama petugas. Itu makanya aku bingungnya di permanya itu boleh apabila para pihak sepakat untuk mengajukan pemeriksaan secara online virtual bisa. Nah tapi masalahnya nanti yang nyumpah itu emang sih nggak sesuai ya kak. Soalnya kalau gitu kalau misalnya yang menghadirkan, kalau pidana yang menghadirkan jaksa bisa diperiksa online, tapi yang pas menghadirkan kita kan yang nyumpah kan ya balik lagi nggak jadi online kan, tetap harus ketemu. Ya apalagi ini perdata kan yang ngadirin penggugat sama tergugat itu kan bisa nyumpah. Ya lagi nanti tetap harus ketemu. Tapi memang sejauh yang aku tahu tuh kak, emang perdata tuh sebisa mungkin untuk pembuktian memang harus offline ya. Jadi online selain prakteknya susah ya nggak tahu sih, kayak emang rata-rata hakimnya tuh lebih bersedia kalau offline gitu loh kak. Kalau pemeriksaan saksi emang lebih offline sih. Ya tadi itu banyak faktornya. Nah ini hukum acaranya ini sebenarnya ini ya di Perma, pendaftaran, panggilan dan pemberitahuan dengan secara elektronik, terus tata kelola administrasi perkara secara elektronik. Pendaftaran melalui sistem informasi pengadilan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain. Nah ini tadi yang kita singgung, kita daftarnya lewat website e-court SIP oleh pengguna terdaftar, dan pengguna terdaftar itu yang dimaksud pengguna terdaftar di Perma itu advokat, dan pengguna lain itu yang non advokat. Terus gugatan dikirim melalui SIP disertai bukti dalam bentuk elektronik. Nah, yang ini tuh aku sok bingung nih. Aku kadang bingung tentang ketentuan ini.
Karena ikot ini kan berlakunya kan luas ya, di pengadilan mana aja kan bisa ya. Tapi peraturan di tiap pengadilan itu beda-beda. Kayak misalnya ini gugatan ini kan eh, apa ya, gugatan itu kan kita bikinnya kan soft file, kan nggak ada tanda tangannya, misalnya nggak ada capnya. Terus kita ngirim gugatan itu kadang dikembalikan, harus ada tanda tangannya, tanda tangannya harus di scan, harus ada verifikator. Terus bukti-bukti dalam bentuk elektronik itu ada juga yang dari awal pendaftaran itu harus sudah dicap sama kantor pos itu loh. Kalau nggak dikembaliin, tapi ada juga pengadilan yang ya udah ini nggak usah dicap dulu, nggak apa-apa, atau nanti waktu pembuktian buktimu itu diajukan lagi, dan yang dipakai kan yang di agenda pembuktian nanti yang udah dicap kayak gitu. Ini tuh kadang tiap pengadilan tuh beda aturannya. Terus selanjutnya pembayaran panjar biaya perkara ke rekening pengadilan. Terus pendaftaran perkara proses kepaniteraan setelah dinyatakan lengkap melalui proses verifikasi. Nah, terus pendaftaran upaya hukum itu maksudnya pendaftaran kayak banding, kasasi, pika tadi. Panggilan dan pemberitahuan disampaikan penggugat dan atau pihak lain yang berkepentingan secara elektronik. Elektronik ini lewat email. Terus panggilan atau pemberitahuan elektronik adalah panggilan atau pemberitahuan yang sah dan patut sepanjang terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan. Persidangan elektronik merupakan kesepakatan para pihak. Jadi pihak itu harus sama-sama setuju kalau persidangannya itu dilakukan melalui court, dilaksanakan setelah mediasi gagal. Hakim menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban replik dan duplik. Terus jadwal persidangan disampaikan melalui SIP. Prosedur penyampaian gugatan, jawaban replik, duplik, dan kesimpulan. Maksudnya menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kalau lewat dianggap tidak menggunakan haknya. Setelah hakim menerima, hakim meneruskan kepada pihak lainnya. Nah, ini tuh yang sering jadi masalah di pengadilan tuh ini. Jadi kalau kita udah pakai e-court itu kan hakim tuh bikin jadwal tuh ya, bikin jadwal tek. Nah, jadwalnya itu nggak cuma ngatur tentang jangka waktunya dalam satuan hari, tapi dalam satuan jam juga. Jadi misalnya kita tergugat harus mengirimkan jawabannya paling lambat, selambat-lambatnya hari Senin jam 9 misalnya. Nah, kalau udah lewat itu kan, kalau menurut firmanya kan dianggap tidak menggunakan haknya ya. Tapi aku dulu tuh pernah pengalaman jangka waktu yang diberikan sama hakim itu kita tuh lewat. Nah, lewatnya itu bukan karena kita nggak labor, tapi karena sistemnya bermasalah. Jadi susahnya e-court tuh di situ dulu, malah makin bikin nggak efisien. Soalnya di satu sisi kita kan ini nih ngirim lewat e-court ya, terus ternyata sistemnya nggak bisa berjalan, jangka waktunya udah lewat, kita tuh harus ke pengadilan dulu, terus ngasihnya secara manual lagi. Terus hakim menetapkan jadwal. Nah, ini pihak ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi secara elektronik. Jadi kalau tadi kan sudah tak singgung bahwa kalau para pihak penggugat misalnya sudah, jadi kalau ada orang pihak ketiga atau intervenian mau masuk, dia juga wajib pakai e-court. Terus kalau tidak mau, hakim menetapkan intervensi tidak dapat diterima. Bahkan hakim itu diwajibkan untuk bikin penetapan itu loh. Jadi kamu karena ini para pihak udah pakai e-court ya, kamu harus pakai e-court juga. Terus misalnya intervensinya nggak mau, hakim bikin penetapan itu.
permohonanmu tidak dapat diterima. Terus apabila para pihak setuju, persidangan pembuktian bisa jarak jauh melalui komunikasi audiovisual. Nah ini yang tak maksud tadi itu yang ada masalah di pemeriksaan saksi tadi. Jadi pihaknya tuh bisa sebenarnya kayak pandemi ini kita mohon untuk sidang online, tapi masalahnya itu tadi kalau kita menghadirkan saksi secara online yang diungkap siapa? Balik lagi kita tetap harus ke pengadilan. Terus putusan secara elektronik melalui SIP dianggap telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para pihak. Itu nanti putusannya nggak ini loh ya, jangan dibayangin satu putusan itu ya, tapi cuman amarnya kalau sejauh ini aku pengalaman. Terus ini terakhir kayaknya tata kelola administrasi perkara secara elektronik. Oh ini Pangitraan mencatat dan merekam informasi perkara di sistem informasi perkara yang ada di SIP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register dan jurnal keuangan perkara sesuai peraturan perundang-undangan. Yaitu teknisnya bagi mereka sebenarnya. Nah ini websitenya e-court Agung RI. Nah ini sebenarnya yang tadi aku bilang itu loh, court definisinya adalah ada e-filing, ada e-payment, ada e-summon, ada e-litigation, tapi intinya itu cuman yang biasanya dilakukan secara langsung dibikin online gitulah. Ini akun kantorku ya. Jadi yang bisa mendaftar di e-courtnya ini tadi, yang tak jelasin tadi, cuma advokat. Karena waktu melakukan itu berita acara sumpah kita tuh harus dilampirkan. Terus untuk registrasinya di websitenya itu gampang kok, cuman kayak kita daftar di Facebook, nanti diverifikasi lewat email yang kita pakai. Halaman utama e-court kalau sudah login, jadi ada info dari pengadilan, disampaikan balayana tindakan bla 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 kayak gitu. Terus ini kalau mau daftar gugatan atau daftar bantahan, gugatan sederhana atau permohonan tuh lewat ini, lingkaran ini. Ini di bagian pendaftaran perkara. Terus kalau mau lihat perkara apa yang sudah jalan itu juga lihat dari sini, diklik gugatan online ini. Terus caranya nah ini ngeklik ini yang bagian tambah gugatan itu, ini yang kuning ini, terus next. Nah kalau udah nanti kan keluar pilihan pengadilannya itu, pengadilan mana itu nanti bisa lanjut pendaftaran, terus daftar. Nah ini nanti ini teknis dalam mengajukan gugatannya. Tapi kalau setelah tadi itu setelah milih pengadilannya, terus nanti keluarnya halamannya kayak gini. Terus nanti klik daftar ini, ada pilihan upload surat kuasa. Nah ini surat kuasanya jangan sampai belum dilegalisir di pengadilan. Minta kita bikin surat kuasa dulu, tanda tanganin para pihak, tanda tanganin pemberi kuasa, kita bawa ke pengadilan, terus dimintain cap. Setelah dicap, kita bawa pulang lagi tuh, terus kita scan lagi, kita upload lewat sini. Terus ini tambah isi data pendaftaran gugatan. Ini untuk ngisi pihak-pihak apa saja yang terkait dalam gugatannya, termasuk juga tergugat kalau terus. Berarti kalau pihak-pihaknya ini termasuk kuasa hukumnya juga ya Kak? Enggak. Kalau kita kan pasti sebagai penggugat yang kita daftar gugatan. Nah kita itu mengisi pihak itu, pemberi kuasanya ke kita siapa, jadi penggugatnya itu siapa, prinsipalnya itu siapa.
selain penggugat itu kita juga harus masukin yang si tergugat atau turut tergugat. Nah ini gambarannya inilah. Jadi emang detail. Tiap pihak itu kita harus masukin data yang detail ini. Jadi kalau dalam prakteknya, kalau kita ketemu sama klien gitu, kita mau daftarin kuasa, kita harus di KTP-nya, terus kita minta alamat emailnya kayak gitu. Nah ini contohnya, kalau udah diisi Oke. sama itu, terus lanjut. Kan tadi kan kita udah apa aja ya? Udah upload surat kuasa toh. Nah ini upload dokumen itu nanti kita ngupload surat gugatannya sama bukti-bukti awalnya. Nah kita ngupload di sini itu nggak perlu semua bukti yang nantinya akan kita hadirkan. Bukti awal, baru bukti awal pun nggak apa-apa. Terus lanjut. Ini kalau udah diupload. Kalau upload kayak gitu. Terus lanjut. Nah ini persetujuan ya. Pernyataan bahwa data yang saya input atau rekam dan dokumen yang saya upload sudah benar. Menyatakan bahwa telah memperoleh persetujuan dari prinsipal untuk acara secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman untuk bergandeng demam. Ini kalau sudah kita ngeklik lanjut itu nanti kita dikasih kita disuruh membayar biaya perkara itu loh. Kalau misalnya kita udah bayar, ini tadi kan sebelumnya itu kan nggak tak terusin ya, tapi kalau itu diterusin itu nanti ada biaya perkaranya gitu, sama ada nomor virtual untuk transfer ke bank pengadilan. Kalau kita sudah bayar, nanti di sistem perkara kita statusnya kayak gini, perkara udah terdaftar. Nah ini kanannya ini jumlah panjir perkara panggilan. Oh ya, ini pemanggilannya melalui email ya tadi. Tak jelasin itu. Nanti ada timeline-nya gini loh, Kamis jam 9 agenda sidang pertama. Nanti di sini langsung kita upload dokumen. Ini nanti masuk ke hakim dulu, hakim verifikasi, baru nanti dikirim ke para pihak yang lainnya. Terus ini dokumen, tadi kan ngupload dokumennya kan sesuai sama sesuai sama agenda sidangnya waktu kita tadi kan, otomatis langsung masuk ke sini semua. Nah ini gambaran yang udah kita upload ya. Tapi kalau misalnya pihak lainnya yang ngupload nanti juga masuk di sini. Misalnya jawaban gitu, dia udah ngupload, kita tinggal lihat dari sini. Terus lanjut. Nah ini contoh perkara yang udah diputus. Ya kayak tadi aku bilang kan langsung ada agenda sidang, jangka waktunya, agenda sidangnya apa, terus dokumennya bisa langsung diakses di sini. Terus lanjut. Oh ini terusannya. Lanjut aja. Jadi selain dari e-courtnya itu, kalau kita pihak di luar perkaranya itu, tapi kita mau ngikutin jalannya persidangan tuh, lihat di ini bisa sistem informasi penelusuran perkara. Terus lanjut. Nah terus ini kekurangan e-court berdasarkan pengalamanku ya, sistem error, misalnya kertas jawab genap tidak bisa diupload. Nah nggak bisa diuploadnya ini nggak cuma karena sistem errornya, tapi karena hakimnya tuh belum diverifikasi sama hakimnya. Kan tadi kan aku kan udah
sempat menyinggung kan, kalau apapun yang kita upload melalui e-court itu harus dilihat hakim dulu, diverifikasi dulu. Kalau hakim verifikasi, nanti di upload di. Nah, kadang itu hakim itu lama melakukan verifikasi. Kita yang mau menanggapi berkas lawan itu harus nunggu dulu gitu loh. Jadi ya salah satu masalahnya itu. Terus berkas jawab jenab diupload lewat tenggang waktu yang telah disepakati para pihak. Nah, ini sering menimbulkan kebanggaan. Nah, kalau di firmanya itu sendiri, kalau kita melewati jangka waktu yang telah disepakati, jangka waktunya itu nggak cuma hari loh ya, ada jamnya loh. Nah, itu kalau misalnya udah sepakat nih, hari Kamis jam 9 maksimal harus upload, kita baru jam 10 itu nggak, kita dianggap nggak menggunakan kita. Nah, tapi di prakteknya yang bikin kita nggak bisa upload itu sebenarnya sistemnya sendiri. Dulu soalnya pernah kejadian tuh. Jadi waktu itu kantorku tuh sebagai tergugat apa ya, kita mau ngajuin apa gitu, eksepsi bahwa jawaban ya, itu tuh nggak bisa diupload. Terus pihak lawannya tuh keberatan waktu itu. Ini gimana, ini nggak bisa, ini nggak dianggap tidak sah, nggak perlu ditanggapin lah, karena lewat sesuai firma ini kan, kalau lewat waktu ini apa nggak dianggap, kita nggak perlu nge-replik karena nggak sah ini kan. Padahal yang bikin salah itu sistem, kita harus konfirmasi ke pengadilan lagi. Itu berkas yang diupload kadang berbeda dengan yang dihadirkan di persidangan. Nah, ini kan mempersulit pihak lawan ketika menanggapi mana yang harus dijadikan acuan, yang diupload di e-court atau yang dihadirkan di sidang. Renvoy tidak mengubah berkas yang sudah diupload di e-court. Jadi misalnya contohnya renvoy gugatan. Dulu tuh pernah tuh ada pengalaman pengacara penggugat itu melakukan renvoy perubahan. Nah, perubahan itu kan dia di persidangan atau di depan hakim kalau mau melakukan renvoy. Terus kita kan juga cuma nyatet itu untuk menanggapi bikin jawaban itu. Nah, sedangkan yang berkas gugatannya yang kita terima full itu kan ada di e-court-nya. Jadi kadang kita kalau nggak nyatet teliti bisa lupa yang diganti itu apa, yang di-renvoy apa. Kita melakukan upaya hukum, ada pengadilan yang minta semua di-upload. Nah, kita ini pernah pengalaman putusan pidana itu kita jadikan bukti, pengadilan minta setiap halaman harus di-scan satu persatu, itu kan malah nggak efisien. Aku ingat ini yang minta itu dulu PN Sleman, paniteranya PN Sleman ini pokoknya. Jadi waktu itu kita mau mengajukan upaya hukum toh. Nah, terus putusan pidana yang mau kita jadikan bukti sama aku lupa ya, sama putusan tingkat pertama putusan setelah tingkat pertama gitu, aku lupa ya. Nah, itu sama mereka tuh disuruh scan satu persatu, itu malah bikin gak efisien dong. Di materi selanjutnya kita akan membahas tentang gugatan sederhana. Nah, ini dasar hukum gugatan sederhana Perma nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan Perma nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Lanjut. Sebelum masuk ke sini, ini ada definisinya nggak ya? Nggak ada ya? Kayak bedanya gugatan biasa sama gugatan sederhana tuh gimana sih, Kak? Nah, ini bedanya. Jadi gugatan sederhana itu nilai gugatannya paling banyak 500 juta. Terus perkaranya itu cuma bisa bahan prestasi sama perbuatan melawan hukum, kecuali hak atas tanah. Nah, perkara tanah itu nggak bisa pakai gugatan sederhana karena
Aku nggak tahu rasionya ya, tapi Pembuktiannya kalau biasanya di pembuktian nggak sih Kak? ya benar benar benar, ya itu Hmm. benar. Pembuktian sama ya benar sih itu alasannya itu. Sama aku Biasanya mikirnya lama sengketa. sama pihak yang dilibatkan tuh kayaknya nggak cukup cuman penggugat sama tergugat itu loh. Harus ada Mm-mm. tuh Banyak. notaris ya. Mm-mm. Terus para pihak penggugat dan tergugat masing-masing tidak lebih dari satu kecuali mempunyai kepentingan hukum yang sama. Jadi pihaknya itu satu kecuali ada kepentingan hukum yang sama, misalnya ya penggugatnya itu pasangan suami istri. Mm-mm. Suami istri mau menggugat siapa gitu kan, kepentingannya itu sama kan. Nah itu nggak apa-apa. Oke, oke. Terus tergugat harus diketahui tempat tinggalnya dan berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Ini kalau kalau nggak tahu nggak bisa. Terus penggugat yang domisili di luar wilayah hukum tergugat harus dengan kuasa yang berdomisili di tempat. Nah ini misalnya apa ya? Eh, aku bingung cara jelasinnya ini. Cuman menurut pandanganku kalau misalnya apa ya kayak misalnya cabang cabang kantor atau apa gitu itu kan yang berhak mewakili kan direktur atau pengurusnya yang di pusat misalnya. Mm-mm. Tapi yang punya sengketa itu kantornya yang ada di daerah, nah, itu harus pakai kuasa. Mm-mm. 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 Terus penggugat dan wajib hadir di sidang dengan atau tanpa PH. Hmm. Berarti intinya kalau antara penggugat dan tergugat sama-sama nggak pakai kuasa hukum itu nggak masalah ya Kak? Langsung pihaknya langsung yang di pengadilan itu bisa lewat gugatan sederhana ini. Kalau Oke. nggak sederhana pun juga boleh, karena sifatnya yang sederhana itu sebisa mungkin perkaranya itu yang simpel yang gampang. Nah, kalau perkaranya simpel dan gampang, kan bisa dibikin formulasi tuh sama sama pengadilan. Jadi pengadilan itu menyediakan menyediakan apa ya? Template surat gugatan itu loh. Jadi Jadi nanti tinggal kak, isi aja gitu ya. ya dia tinggal ngisi namamu siapa ini, terus kerugianmu apa, yang merugikanmu siapa, yang besar nominal kerugiannya berapa, itu tuh udah ada formulanya di gugatan sederhana ini. Acaranya hampir mirip kayak petun, jadi ada pemeriksaan tahap awal. Tahap awal ini kan ya intinya biar biar perkaranya bisa selesai gitu loh. Ya, itu nanti tak jelasin ya kok nanti. Oke. Berarti itu ya bedanya. Terus kita lanjut aja. Terus hukum acara ini pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan berkas, penetapan hakim dan penunjukan PP. Nah, terus ini pemeriksaan pendahuluan, terus penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan, pembuktian, terus putusan. Selanjutnya, ya ini pendaftaran pertama kali sama kayak tadi lewat PTSP, pendaftaran terpadu satu pintu, terus bisa melalui ikor juga kan tadi kan ada bisa untuk ngajuin gugatan sana, terus melampirkan bukti yang sudah dilegalisasi, terus bayar biaya perkara. Pemeriksaan kelengkapan berkas. Nah, kelengkapan berkasnya itu nanti dilihat sama panitera. Oh, sebentar, aku tadi udah bikin catatan. Yang tidak memenuhi syarat dikembalikan, biaya kalau udah dikembalikan biayanya bisa dikembalikan. Nah, itu panitera itu meriksa kayak apa ya? Kayak malah jadinya kayak pemeriksaan pendahuluan itu loh. Jadi kalau di permanya itu, oh enggak deh, panitera itu enggak melihat materinya, tapi
cuma ngelihat syaratnya kayak buktinya sama gugatannya kayak gimana. Tuh. Kalau tentang materinya nanti hakim ada lagi. Terus lanjut, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti. Berkas yang udah dinyatakan lengkap sama paniteranya tadi diberi nomor register perkara. Terus kalau udah register perkara kan penetapan hakim. Nah, hakimnya di sini hakim tunggal. Terus sekalian juga ada penunjukan panitera penggantinya. Nah, aku kemarin waktu ikut seminar itu katanya hakimnya itu hakim junior. Aku nggak tahu ternyata kayak gimana, tapi hakim-hakim yang bukan hakim senior. Kenapa aku waktu itu ya kata orangnya kenapa yang memeriksa hakim yang jam terbangnya belum tinggi ya, karena ini gugatan sederhana berarti harusnya kan gampang bukan. Terus untuk hakim pemulaan lah ya istilahnya ya, belajar hakim. Terus nanti hakim seniornya itu yang memutus kalau ada upaya hukum dari gugatan sederhana itu. Oke, nanti lanjut aja. Pemeriksaan pendahuluan ya. Hakim memeriksa materi gugatan. Nah, ya kan materi kan berarti dia udah lihat isi gugatannya toh. Nah, hakim nanti di sini dia menilai ini tuh masuk dalam kategori gugatan yang sederhana atau enggak, memenuhi syarat-syarat yang sebenarnya tadi apa enggak. Jadi apakah sederhana atau tidak. Terus kalau tidak, hakim bisa membuat penetapan. Jadi kalau dia merasa ini orang pihak ini terus atau biaya perkaranya lebih dari 500 juta misalnya, nanti dia harus buat penetapan terus mencoret perkara itu dari nomor register perkara dan terus uangnya dikembalikan. Nah, untuk penetapannya itu sendiri langsung final, jadi nggak bisa diajukan upaya hukum. Tapi kalau diajukan kembali bisa nggak? Perkara yang sama didaftarkan kembali maksudnya? Di mana? Di gugatan sederhananya apa di gugatan? Nggak di gugatan sederhana lagi. Di bentuk gugatan yang lain. Karena kan nggak bisa masuk kategori gugatan sederhana kan? Oh, bisa. Lanjut, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak. Nah, jangka waktunya itu 20 hari kerja sejak sidang pertama. Nah, yang dimaksud sidang pertama di firmanya ini adalah sidang yang dihadiri penggugat sama tergugat. Kalau sidang pertama kali itu yang datang cuma penggugat, terus tergugat misalnya, itu nggak bisa dihitung dari situ 25 hari kerjanya itu. Terus sidang pertama misalnya tergugat nggak hadir ya, itu nanti ditunda 1 kali, jadi dipanggil lagi. Terus kalau besoknya masih tidak hadir, diputus fast track. Terus sidang pertama tergugat hadir tapi selanjutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan tetap diperiksa dan diputus kontradiktor. Terus pemeriksaan ada peran aktif hakim. Jadi peran aktif hakimnya itu bukan berarti dia menyalahi asas hakim fasik ya, tapi dia itu memberi penjelasan kepada para pihak yang hadir. Kayak misalnya selama persidangan ini kalian harus mengupayakan perdamaian. Terus banyak sebenarnya. Kayak acaranya gimana itu juga kalau menurut firmanya itu harus dijelasin sama hakim, pasal 14 firman. Itu kan dia harus mengupayakan perdamaian. Kalau misalnya tercapai, dibuatin akta perdamaian. Kalau tidak, ya dilanjutin acaranya kayak pembacaan gugatan. Tapi
kan ada itu Perma 116 ya. Perma 116 itu kan mediasi itu kan ada tenggang waktunya tuh. Iya, Jadi setiap 30 hari. Nah, itu nggak berlaku di sini karena hakim di pemeriksaan sederhana ini dia harus menyesuaikan sama tenggat waktu yang dikasih tadi yang 25 hari. Hmm. Itu nggak berlaku ketentuan Perma 116. Terus alur pokoknya cuman ya kata tadi jawaban, pembuktian, terus putusan. Nah, jawaban ini bisa mengacu ke format pengadilan yang udah disediain sama pengadilan. Terus di sini nggak ada tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, replik, duplik maupun kesimpulan. Nah, ini kan bahasa permanya ya dia. Ada eksepsi, tapi sebenarnya eksepsi kan bagian dari jawaban toh. Berarti kan jawaban atas gugatan itu kan berarti yo semata-mata hanya untuk materinya, nggak formilnya lagi. Terus nggak ada kesimpulan juga. Nah, tapi di sini ternyata bisa dimintakan sita. Kemarin waktu aku ikut seminar itu sebelum Perma yang 19 ini kan ada nih, ini kan perubahan. Sebelumnya tuh yang tahun 2015 itu kayaknya nggak bisa diminta sita, nggak salah. Kalau yang ini terus bisa, kalau nggak salah nih ya. Sorry, pasal 17A, hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan. Oh, berarti yang bisa dimintakan sita itu cuma sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan atau milik penggugat yang ada dalam pemeriksaan tersebut. Cuman sita jaminan toh. Terus lanjut. Oh, sorry, jangan. Coba balik. Nah, ini kan hakim kan harus mengupayakan perdamaian loh. Kan katanya putusan terkait itu kan putusan perdamaian. Nah, mereka tuh harus para pihak itu diwajibkan untuk mengupayakan perdamaian baik di dalam maupun di luar persidangan. Tapi kalau misalnya dia melakukan melakukan perdamaian di luar persidangan, persidangannya itu nggak terikat sama perdamaian yang bikin para pihak. Jadi harus dibawa masuk ke persidangan. Misalnya mereka tahu-tahu bikin akta perdamaian di notaris, padahal baru ada kayak ginian, baru ada persidangan. Nah, itu harus tetap dilaporkan ke pengadilan, soalnya nanti pengadilan kan yang bikin akta perdamaiannya itu. Nah, jadi pengadilannya itu nggak terikat sama perdamaian yang dibuat para pihak di luar dari persidangan. Di pemeriksaan ini kan alurnya kan hanya gugatan, jawaban, pembuktian, dan putusan. Nah, ini menurutku kenapa nggak bisa ada provisi, eksepsi, rekonvensi, terus replik, duplik. Itu salah satu alasannya kayaknya karena dari awal itu gugatannya itu sudah diperiksa sama hakim. Jadi gugatan yang masuk itu emang benar-benar sempurna, cuma gugatan sederhana itu loh. Jadi kayak nggak bisa ngasih celah lagi kalau ini misalnya pengadilan tidak berwenang mengadili misalnya. Tapi juga terkait ini nggak sih Kak, lama waktu persidangan gugatan sederhana juga kan, soalnya kalau ada provisi dan lain-lain kan bikin lama lagi. Iya, apalagi rekonvensi, replik, duplik. Tapi ya itu betul. Tambahannya menurutku karena memang dari awal tuh udah ada pemeriksaan pendahuluan itu, jadi udah dianggap ini emang benar-benar, jadi yang kayak eksepsi, rekonvensi, replik, duplik itu udah nggak penting lagi. Kalau menurutku kayak gitu memahaminya. Jadi efisien lah. Oke, kita lanjut ke pembuktian. Terus pembuktian, gugatan yang diakui atau tidak dibantah tidak perlu dibuktikan. Kalau dibantah mengikuti hukum acara yang berlaku ya Pak. Berarti kan kayak persidangan kayak pada umumnya. Terhadap perkara first step
hakim tetap memeriksa formalitas gugatan dan jadi walaupun gugatannya itu sebelumnya sudah pernah diperiksa hakimnya itu sendiri, terus tapi hakim waktu di persidangan itu tetap wajib untuk memeriksa formalitasnya sama memeriksa gugatannya. Itu. Oke. Lanjut Kak. Putusan. Gimana tuh putusan? Terus putusan itu dibacakan di persidangan terbuka untuk umum. Hakim memberitahu upaya hukum. Kalau para pihak tidak hadir, diberitahukan paling lambat 2 hari setelah hakim. Terus salinan putusan diberikan pada para pihak atas permintaan paling lambat 2 hari sejak putusan diucapkan. Jadi kalau misalnya para pihak tidak hadir, nanti itu yang ngasih tahu itu kan jurusita ya, ngasih tahu 2 hari setelah hakim baca, jurusita itu masih tahu ke para pihak nih loh, putusanmu kayak gini. Terus lanjut upaya hukum. Nah, upaya hukum di gugatan sederhana itu namanya keberatan. Terus permohonan keberatan maksimal 7 hari sejak putusan. Beda sama biasa kan 14 hari kan kepada N. Nah, waktu mengajukan permohonan itu sekaligus bikin memori keberatan, terus nanti paniteranya kan memeriksa. Kalau sudah diterima sama panitera, dia memberitahukan pada termohon maksimal 3 hari kerja. Jadi aku ngajuin permohonan ke KPN. Di situ ada permohonan, ada memorinya. Nanti diperiksa dulu sama panitera. Nanti maksimal 3 hari itu udah harus disampaikan ke pihak yang pihak lawannya lah. Lawannya maksimal 3 hari kerja. Terus kontra memori termohon diserahkan ke pengadilan 3 hari sejak pemberitahuan. Ini sebenarnya kurang adil ya. Soalnya yang melakukan keberatan itu kan dia dikasih kesempatan 7 hari, tapi yang apa sih istilahnya? Kalau pembanding ada terbanding, naik keberatan apa? Pemohon dan termohonnya. Ya pemohon. Nah, terus termohonnya itu cuma dikasih waktu 3 hari itu loh. Jadi enggak adil. Iya, termohon. Terus lanjut. Dan yang terakhir hukum acara keberatan. Nah, keberatan itu pemeriksaannya majelis hakim. Majelis hakim kan berarti bukan hakim tunggal, tiga hakim mungkin ya. Terus dipimpin sama 3 hakim, dipimpin oleh hakim senior. Nah, waktu aku ikut seminarnya di PN Sleman di mana ya? Itu kenapa harus PN senior? Kenapa harus hakim senior? Ya siapa tahu nanti juniornya salah. Nah, dulu yang jelasin Pak Nur, kita kan yang senior kan meriksa kerjaannya yang junior katanya. Terus tidak ada pemeriksaan tambahan. Jadi yang diperiksa itu ya cuman berkas yang dikirimkan ke majelis hakimnya. Terus putusan, kalau di keberatan ini putusan paling lambat 7 hari. Terus tidak ada upaya hukum lagi. Jadi kalau udah diputus berarti udah final, tidak ada hukum lagi. Nanti tinggal dieksekusi. Oke. Udah sekian materi kita hari ini. Mungkin dari Kak Adit ada yang mau disampaikan?
kalau secara keseluruhan sebenarnya e-court ini sangat membantu ya kalau di praktek hukum. Soalnya kita yang pun kayak berkas yang jadi apa itu kan kita nggak perlu pengadilan lagi untuk nyerahin berkas. Terus kalau untuk gugatan sederhana itu ya walaupun aku belum pernah ngalami ya, tapi menurutku itu juga bagus banget soalnya dilihat dari jangka waktunya 25 hari, terus upaya hukumnya kan tadi 3 hari sama 7 hari kan. Itu kan cepet banget. Nah, dilihat dari itu aku lihat apa ya psikologisnya orang untuk melakukan langkah hukum di perdata kadang-kadang kan malas. Iya, lama soalnya. Mesti kalau udah masuk pengadilan sih mikirnya wah udah lama banget nih. Malesnya kenapa? Karena lama itu tadi. Jadi misalnya perkara wan prestasi, karena males ngurusin perdatanya, dilaporin pidana biar cepat ya kayak gitu. Karena adanya kayak gini, gugatan sederhana ini kan sangat membantu para pencari keadilan. Betul. Kalau dari aku juga sependapat sih sama Kak Adit. Mungkin kira-kira ada lagi Kak Adit. Sama mungkin juga bagi warga Minomartani maupun warga desa lainnya yang mau bertanya, nanti bisa langsung kontak ke aku aja, dan untuk nomor kontaknya bakal aku tulis di kolom YouTube.